Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan pembahasan soal-soal bagi persiapan untuk mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja pembahasan mengenai soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang baru mampir di channel Education and Sport ini dan belum melakukan atau mengklik like dan subscribe-nya. Sekarang silahkan klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video pembahasan soal PPPK tahun 2021 ini yang diupload nanti oleh channel Education and Sport ini. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes karakteristik pribadi TKP. Ini merupakan video bagian ke-42. Kita langsung aja ke soal nomor 1. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut? Apa yang Anda lakukan? Ini merupakan pilihan-pilihan yang ABC semuanya sudah betul juga Bapak Ibu ya, tinggal mana yang paling betul dari ke-4 atau ke-5 pilihan ini. Kita lihat, menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan lain atau ke perpustakaan saja, ini kurang tepat rasanya Pak Ibu ya. Kemudian menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, ini juga berarti Anda tidak melayani dengan baik. Yang C, tetap di tempat dulu dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Kemudian yang D, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya menuju buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Kalau yang C dan yang D ini pilihan yang tepat, tapi kalau seandainya Bapak Ibu meninggalkan pekerjaan Anda berarti telah membuang waktu, sedangkan waktu hanya 1 jam lagi harus selesai pekerjaan tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu memilih yang C, tetap di tempat, tapi menjelaskan. Tetap di tempat dan menjelaskan di mana letak buku tersebut. Karena perpustakaan itu kan letaknya tidak begitu jauh, luas, ya hanya sekitar, ya dalam ruangan tersebut lah, tinggal disebutkan letak-letaknya aja sudah cukup bagi orang tersebut untuk mencari. Jadi isian yang tepat untuk pilihan yang nomor 1 adalah yang C, tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah yang A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E, mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online.
Kita lihat yang A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Sedangkan yang B, menerima dan menanggapi. Kalau yang A, dia hanya menerima aja, tidak menanggapi. Menerima keluhan tersebut, kemudian mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Sedangkan yang B adalah menerima dan menanggapi. Sudah diterima langsung ditanggapinya, kemudian sambil diajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kemudian yang C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan. Ini bukan menjelaskan tapi menanyakan. Nah, berarti kurang tepat ya. Yang D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan. Apakah ini juga hampir sama dengan yang C? Berarti untuk yang nomor 2 ini yang paling tepat adalah yang B. Menerima keluhan, menanggapinya, kemudian mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kemudian soal nomor 3. Kamu adalah orang tua dari anak yang gemar jajan. Jika tidak diberi jajan, maka anak Anda akan merengek. Apa yang harus Anda lakukan? Yang A, menegurnya dan tidak memberinya jajan. Yang B, tetap memberikan jajan karena sayang kepadanya. Yang C, mengajaknya memasak bersama. Yang D, tidak memberi uang jajan agar ia tidak jajan sembarangan. Yang E, memberikannya penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Kalau yang A, menegurnya dan tidak memberikan jajan, itu kurang, hanya menegurnya, tidak memberi penjelasan, berarti kurang tepat. Kemudian yang B, tetap memberikan jajan, ini bukan salah satu solusi ya. Yang B, yang C, mengajaknya memasak, ini pun sama juga. Yang paling tepat adalah memberikan penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Ya, daripada jajan terus, lebih baik uangnya ditabung untuk persiapan nanti. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 3 adalah yang E. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya menghemat uang jajan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang sudah cukup berumur dan sudah sering menjadi ketua di perusahaan tersebut dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik, padahal sekarang ini di setiap pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Menanggapi hal ini, apa yang harus Anda lakukan? Kita lihat yang A, menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu yang B, mendiskusikan masalah ini di dalam rapat. Yang C, membiarkannya karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik dan IT bukan pekerjaan utamanya. D, membantunya, mendorongnya untuk memahami IT. E, mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu beliau memahami. Jadi kalau ini adalah yang A, menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu mengetahui IT. Nomor 5. Saat ini perusahaan Anda mengalami kemerosotan penjualan. Berdasarkan tim riset yang telah melakukan riset pasar, mendapatkan hasil bahwa saat ini konsumen cenderung memanfaatkan perkembangan teknologi dan perusahaan Anda masih belum mengutamakan teknologi. Pimpinan kemudian menunjuk Anda sebagai
bagian dari tim kreatif untuk memberikan solusi atas masalah ini. Maka solusi apa yang akan Anda berikan? Yang A, memberikan ide-ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Yang B, melakukan riset terlebih dahulu dan menentukan ide-ide yang akan dikembangkan. Yang C, memberikan ide-ide yang orisinal dan solusi yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. D, memberikan ide dari perusahaan lain yang telah maju agar mempercepat kemajuan perusahaan. D, yang paling tepat adalah memberikan ide-ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Jadi yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 6. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya itu. Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu. Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga yang merehabilitasi pecandu narkotika. Maka tindakan Anda adalah A. Memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan suaminya di rehabilitasi. B. Memberikan nomor teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman Anda yang jadi petugas. C. Menelpon teman dan memintanya mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi. D. Menyarankan agar segera mendaftarkan di lembaga rehabilitasi tersebut. E. Tidak melakukan apapun karena dia harusnya tahu sendiri tempat merehabilitasi di mana. Kalau kita lihat dari pilihan yang A, B, C, D, kemudian E, di sini yang A memberikan atau memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan suaminya rasanya kurang begitu tepat. Kemudian memberikan nomor ini hampir sama yang A dengan B. Menelepon juga kurang begitu tepat. Harusnya kita menyarankan dulu. Nanti takutnya kalau kita tidak memberi saran dulu, takutnya ada hal-hal yang tersinggung atau macam mana. Jadi harusnya kita menyarankan agar segera mendaftarkan ke lembaga pendidikan tersebut. Itu ya. Bapak Ibu, jadi yang paling tepat adalah yang D, menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Kita tidak langsung daftarkan ke sana enggak, tapi disarankan dulu. Kita kasih pengertian, baru kita menyarankan agar segera direhab di tempat tersebut. Jadi isian yang paling tepat adalah yang D. Menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di tempat Anda bekerja, bagian HRD kesulitan ketika menyeleksi pegawai baru karena sistem lama yang masih manual. Jika Anda sebagai praktisi IT, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? A. Menyewa konsultan IT dan membangun sistem untuk mempermudah proses seleksi. B. Mempelajari permasalahannya lalu membuat sistem mandiri. C. Membuat sistem mandiri seadanya sesuai kemampuan. D. Meminta teman Anda yang ahli IT untuk membuat sistem mandiri. E. Membeli sistem dari perusahaan lain yang sudah jadi. Jadi kalau yang pilihan yang tepat adalah yang B. Mempelajari dulu permasalahannya lalu membuat sistem mandiri. Kita tidak bisa menyewa konsultan. Rasanya kurang tepat juga. Membuat sistem mandiri sesuai kemampuan itu pun kurang begitu. Harusnya yang paling tepat adalah mempelajari dulu. Mempelajari permasalahannya, apa permasalahannya. Nah, kalau sudah ketemu permasalahannya, sudah ketemu penyakitnya istilahnya, baru kita bisa mengobatinya. Ya.
yaitu mempelajari permasalahannya lalu membuat sistem secara mandiri. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Anda ditugasi atasan Anda berdinas ke luar pulau. Anda berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun, di sisi lain Anda melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Sikap Anda adalah yang A membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. Yang B meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. Yang C pergi meninggalkan nenek tersebut karena Anda harus segera naik pesawat. Yang D merasa kasihan terhadap nenek tersebut tapi apalah daya Anda tidak dapat membantu nenek tersebut. E merasa iba dan dengan sangat berhati-hati membantu nenek tersebut. Kita lihat yang A, membantu nenek tersebut menyelesaikan masalahnya. Kalau kita membantu nenek tersebut, maka kita akan ketinggalan pesawat. Nah, jika ketinggalan pesawat, maka tugas yang diemban oleh kita untuk berdinas ke luar pulau akan terhambat. Kemudian yang C, pergi meninggalkan nenek, rasanya kurang tepat ya. Kita tinggalkan aja, kasihan, masih ada solusi lain selain yang itu. Kemudian yang D, merasa kasihan, tapi kita tidak berbuat apa-apa, sama aja dengan bohong. Yang E, merasa iba dan dengan sangat hati membantu, itu sama dengan yang A. Sama dengan yang A, berarti yang E. Yang paling tepat adalah meminta satpam untuk membantu nenek tersebut karena Anda terburu-buru. Kita tak bisa membantu, masih ada orang lain yang bisa membantu, yang itu satpam. Karena kalau kita membantu nenek tersebut, otomatis kita akan ketinggalan pesawat. Jadi salah satu solusi yang paling baik adalah kita bisa membantu nenek tersebut dan tugas kita untuk pergi ke dinas ke luar pulau bisa kita lalui, yaitu dengan cara yang B, meminta satpam yang ada di situ untuk membantu nenek tersebut. Lalu karena apa? Kita ungkapkan karena kita terburu-buru untuk menaiki pesawat tersebut. Berarti isian yang paling tepat adalah yang B. Nomor selanjutnya, seorang teman Anda mencuri ide dan gagasan Anda dan mempresentasikannya di depan pejabat daerah sehingga mendapatkan penghargaan. Sikap Anda adalah A, diam saja dan menyelamatkannya atas prestasi tersebut. B, mencari bukti untuk melaporkannya kepada panitia karena plagiarisme itu adalah tindakan buruk. C, berbisik ke atasannya dan melaporkannya. D, menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik. Yang E, segera naik ke atas panggung untuk melakukan klarifikasi bahwasanya itu adalah ide saya. Kita lihat pilihan yang A, diam saja dan memberikan semangat. Berarti ini kurang tepat ya. Kurang tepat berarti membiarkan kejahatan meskipun hanya sekedar ide digunakan orang lain. Itu sebenarnya tidak bagus. Yang B, memberikan bukti untuk melaporkan. Ini kurang bagus karena kita kurang buktinya kurang. Ini hanya ide. Kita hanya berbentuk ide, tidak berbentuk tulisan. Kalau tulisan, baru kita bisa laporkan dengan bukti tersebut. Berbisik ke atasnya, ya sama aja ini. Kurang begitu tepat ya. Menegurnya karena hal itu tidak baik. Kita tegur orang tersebut karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Mengapa hanya kita tegur aja? Karena dia hanya mengambil gagasan dan ide saja, bukan berbentuk tulisan. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang D, menegurnya karena hal yang dia lakukan itu tidak baik.
Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 10. Pagi ini, seperti biasa, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini kurang tepat karena kita sudah menjelaskan masih tidak mengerti juga. Ya, ini hampir sama dengan soal yang pilihan A ini, menjelaskan secara perlahan-lahan, berarti kurang tepat. Kemudian menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Kita sudah menjelaskan berulang-ulang, tapi si ibu itu tidak mengerti. Meskipun kita ajak ibu itu tenang, tetap kita tidak mengerti. Tetap kita yakin si ibu itu tidak bakalan mengerti. Kemudian menjelaskan secara perlahan-lahan, tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun. Nah, sama aja ini ya. Ini pilihan dari A, B, C sama. Tidak ada bedanya. Menjelaskan. Sudah tahu kita dengan menjelaskan tadi secara berulang-ulang, si ibu itu tetap tidak mengerti. Yang D, meminta ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Karena ibu-ibu tidak tahu, kita panggil. Kita panggil salah satu keluarganya biar lebih paham, ya, biar lebih paham mengenai prosedur dari BPJS tersebut. Jadi solusi yang paling tepat adalah meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Jangan orang lain, harus anggota keluarganya kita panggil. Kemudian yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman. Sama ya, sama. Jadi yang paling tepat adalah yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Ya, jangan orang lain, tapi harus anggota keluarganya. Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini yang paling tepat adalah yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, nah, itulah penjelasan mengenai tes atau soal-soal tes PPK tahun 2021 ini pada bagian ke-42 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mempersiapkan kita dalam mempersiapkan Bapak Ibu menghadapi tes PPPK tahun 2021 nanti, yang insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak ada kendala, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal bulan Mei nanti. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini berguna, silakan Bapak Ibu share video ini bisa melalui Facebook Bapak Ibu. Caranya di bawah video ini ada jempol, klik dulu jempol yang ke atasnya, kemudian klik tulisan bagikan. Klik bagikan, maka akan masuk pilihan kemana atau di mana Ibu akan bagikan, di Facebook atau di WA. Kalau Ibu akan atau Bapak Ibu akan membagikannya di Facebook, tinggal klik aja lambang Facebooknya, kemudian otomatis akan masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik posting. Klik posting, maka secara langsung
video ini akan tersebar melalui Facebook Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi yang telah Bapak Ibu berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.